Kalau Sisi sendiri gimana sih? Sisi setuju nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan diri Silakan, dulu ya. ya silakan. Mohon Apa sih, duduk Sep? dulu, giliran saya Duduk, bicara di ya. gambar Mohon nggak duduk dulu. enak. Nggak enak jadinya Pak Jarwo. Gambar. Mendingan duduk. Soalnya jomplang banget Pak Jarwo. Iya jomplang. Pak Denny, Iya Pak bener. Denny, emang nggak tahu Bapak di siapa? Ya siapa? Dia Kunto Aji dengan lagunya sudah terlalu lama berdiri. Kunto Sudah Aji. terlalu lama berdiri. Dari tadi ini. Silakan duduk Pak Jarwo dengan penuh hormat. Silakan Hobbit duduk dulu. Hobbit. Ya, oke. Jadi begini, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya ini kebetulan perwakilan dari perkumpulan perempuan inspiratif sering sosialisasi tapi tak lupa pergi shopping. Walah, disingkat apa tuh? Disingkat Princess Tripping. Ding, Wah. ding, 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 ding. Jadi maksud kedatangan saya ke sini karena ini cukup memakan waktu shopping saya ya. Iya. Saya mengharapkan diskusi yang lebih berbobot dan bermanfaat begitu. Saya setuju. Saya setuju. Betul. Jadi pertanyaannya apa tadi ya Kang ya? Gimana? Berbobot tapi bertanya. Aduh. Karena Pak mohon maaf boleh Ada. duduk sebentar. Terima kasih. Jadi apakah Sisi setuju kalau misalnya suatu saat Sisi harus tinggal di panti jompo atau Sisi memberikan ruang untuk orang tua tinggal di panti jompo? Oh begitu. Saya kebetulan seorang anak perempuan ya. Iya. Saya anak perempuan pertama. Dan anak perempuan pertama itu kalau kata orang-orang itu punya kedekatan khusus dengan seorang bapak. Betul. Nah saya tuh sangat merasakan itu. Jadi sampai kapanpun mau seperti apapun keadaan bapak saya nggak akan tega untuk meninggalkan bapak saya tinggal sendiri atau tinggal di panti jompo. Iya. Jadi saya setuju dengan Kang Ronald tadi. Kalau misalnya a father is a daughter first love. Iya. Mau ada laki-laki deketin, mau udah punya suami, mau apapun yang terjadi, pokoknya papa itu nomor satu. Jadi saya tidak setuju. Mau Kalau sampai kapanpun, misalnya nanti, I love my Pak, daddy. ntar, Iya. Kenapa Pak? bisa. Bapak dirimu lu ngalingin spion, saya mau mundur. Udah duduk Pak. Agak tergugah hati saya ini. Zivana, saya tanya, nanti misalnya suatu saat nanti Zivana nanti tua, misalnya Anda dititipkan sama anak panti Anda jompo. ke panti jompo, Anda mau apa tidak? Tidak. Ngapain mendingan saya tinggal sama anak saya dong. Kalau Lebih anaknya enak. memaksa Anda tinggal di sana. Wah anak kurang ajar itu. Nggak boleh atuh Pak, di mana-mana juga anak itu ibaratnya surga aja di telapak kaki ibu. Ya. Ibu, lalu bapak. Tetap aja bapak itu Berarti penting. ibu, Bapak. boleh 3 dong. Iya. Ya jangan atuh, maksudnya Boleh. urutannya. Boleh aja kalau bapak kuat. Ibu nomor 1, terus ibu lagi gitu Bapak sih. nonton Cowboy aja lemes. Kang Denny, Ya. bentar maaf, apa hubungannya tadi kan kita disuruh topik Marsyanda Betul. dengan ayahnya, terus Iya. Pak Toto ke panti jompo, emang Iya, Marsyanda Pak. kayaknya nggak ada rencana mau Wah. nitipin Oh, enggak, bapaknya ke panti maksudnya. jompo? Maksudnya itu adalah kalau misalnya apakah panti jompo itu merupakan solusi supaya kan Terus ini hubungan terpisah. sama bapaknya Marsyanda tuh apa tadi? Betul sekali Pak Denny. Ini yang merusak tema. Anda Tadi yang awal, merusak tema. bapaknya Ya, bener, Pak Pak Denny Jarwo. dong, kenapa saya yang merusaknya? Bapak bicara ke sono kemari, Jadi kayak belok orang nih. nyari alamat palsu. Ini kita harusnya bahasnya fokus ke Marsyandanya dong Pak. Ini kok jadi panti jomponya sih? Boleh, silakan. Enggak, itu kan dari mulanya memang masalah mengemis tuh Pak Denny. Tapi muaranya nanti itu akan berujung masalah orang tuanya nanti dititipkan ke panti jompo begitu. Kalau misalnya sekarang kita kan terlihat terlunta-lunta itu. Masalah pengemis itu saya tidak setuju juga Pak Denny. Kalau saya lihat pengemis itu yang tidak dihargai itu hanya di Indonesia. Karena yang namanya di Cina, pengemis itu mempunyai kekuatan. Mereka mendirikan partai Kaipang. Pak namanya. itu film kungfu Pak. Hei, Itu film. jadi kita kembali ke topik, yaitu topiknya tadi Marsyanda bapaknya menjadi pengemis dan dia tidak malu mengakui. Iya, betul. Beda dengan Pak Jarwo kan, kalau Pak Jarwo jadi pengemis, Ya, pengemisnya yang malu kan Pak. Jadi beda tuh Pak. ya. Betul, Pengemis lain merasa yang malu. profesinya tercoreng begitu oleh Pak Jarwo. Boleh Intinya saya, saya tidak setuju ya Pak ya. Ya, Saya boleh Boleh. duduk kembali. boleh saya Silakan memperkenalkan duduk. diri dulu Pak. silakan. Tadi sudah ada Reza Rahardian, sudah Iya. ada Adipati Dolken. Saya kebetulan dari aktor yang sangat tampannya luar biasa Wih, Pak. Siapa? Saya dari jaringan warga OON yang kurang aturan, Kurang aturan disingkat disingkat. Jarwo Kuat. Nah Pak, kebetulan Pak saya kembali ke topik Pak ya. Ya. Melihat Marsyanda dan itu saya sebenarnya agak sedikit prihatin sekali Pak. Karena ada sedikit kasus di Cina Pak. Ini ada cerita nyata di Cina Pak ya. Ceritanya
nyata, bukan KW. Iya. Ada seorang anak kecil Pak, usianya baru 3 tahun di Cina, tapi dia sudah bisa merawat ibunya korban kecelakaan Pak. Iya. Seperti apa VT-nya, saya sudah punya VT-nya Pak, bisa dilihat langsung. Ini buktinya ya. 不吃菌辣了，咱不敢吃，妈妈有病。在汝州市第二人民医院，29岁的王慧仙躺在病床上不能动弹，她3岁的女儿倩倩像个大人似的在病房里忙碌。哎，扶着你手倒了，看床上挺楼起来了。一个3岁的孩子怎么就承担起了照顾妈妈的重任？一说起这个，王慧仙忍不住哭了。2015年闹归闹，3岁的孩子也许已经懵懂的知道，这个时候妈妈没人能够依靠，只能靠她。叫护士换药，帮妈妈洗脸、端屎倒尿。倩倩像模像样的做着本不该属于她这个年龄做的事儿。打好啊，手刷掉啊，上厕所刷掉。 Ya, Jadi seperti itu Pak Denny. mungkin Kita bisa lihat usianya baru 3 tahun Pak Denny. Ya, Maaf Pak, itu Boleh. kan pengumuman di bandara tadi bahasanya Pak. bukan itu. Cingcui bukan? Cincui jadi itu. Wong cici mama itu, teng cewe tinggu gua kesak. Wong cai wong king kung si pa cai. Jadi maksudnya tuh bahwa seorang anak di usia yang seperti apapun juga mereka sudah diajarkan bagaimana dia mencintai ibu. Wong cing mama chung gua teng se wa wa. Wei la sung te bui ya sung ka pa wo ka ha kau. Ma la ha bo ko sa ha bo ko sa ha pa pa pau. Koh. Pa ho wa. Ntar sore kirim pasir. Ya dikirim pasir. Jadi Silakan, Pak Pak Denny, Jarwo. saya sungguh tidak habis pikiran jika ada seorang anak mengizinkan bapaknya tinggal di panti jompo. Kalau saya pribadi punya orang tua, udah tua mendingan saya beliin rumah satu Pak. Kalau dia emang kesepian saya sewain alay, jadi rame hidupnya Pak. Kayak gitu. Ya. Kalau Cipan tuh tadi gimana sih kamu tuh? Enggak, aku tuh sebenarnya Bingungnya. gatel. Enggak, saya tidak melihat bapaknya Marsha. Tapi Marsyandanya sendiri menurut Nah Anda ini dia. gimana? Saya justru terganggu dengan pemberitaan dan masyarakat yang seolah-olah bapaknya menjadi seperti itu adalah tanggung jawab Marsyanda, Marsyanda. iya betul. Seolah-olah Marsyanda yang disalahkan. Iya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Ya, Kalau silakan. tadi ada Reza Rahardian, ada Adipati Dolken. Dan Saya juga Jarwo adalah Kuat. Jarwo Iya. Kuat mah nggak dihitung Oh itu iya bukan bu tadi, artis. Emang salah tuh dia. Kalau salah. kata orang belanja timun tuh yang bengkok suka dikasih. Mau beli sekilo nih timun. Oh jadi yang jelek Nih, sekalian ini ada daripada yang nggak bengkok laku. nih, tambahin nih, saya tambahin nih Bu. Biasanya begitu. Oh oke. Silakan memperkenalkan diri. Saya dari Didikan Mengutamakan Kesantunan, Stamina dan Rohani atau disingkat Dian Sastro. Oh. AADC Pak, ada Iya. apa dengan Cipan? Iya. AADC itu nama Twitternya Kang Denny juga, AADC. Iya. Kalau saya tuh termasuk yang mengikuti beritanya karena saya gini, mungkin karena kebetulan saya juga tidak dibesarkan dengan ayah, jadi saya bisa kurang lebih memahami apa yang dialami oleh Marsyanda. Ketika hubungan kita sama ayah dari kecil tidak terlalu harmonis, mungkin memang agak susah untuk menganggap ayah adalah our first love, daddy is our hero, karena kita punya pemikiran yang berbeda. Saya suka sekali dengan kata-kata Marsyanda yang dia bilang setiap orang berhak menentukan genre hidupnya masing-masing. Walaupun kita seorang anak, kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa memerintahkan ayah kita atau orang tua kita untuk berjalan sesuai yang kita pikirkan, yang terbaik untuk dirinya. Iya. Setuju. Bahkan di beberapa wawancara, bahkan adik kandungnya sendiri ketika diwawancara, itu terlihat dari cara mereka ngomong, mereka sudah berusaha sebagai keluarga, Iya. tapi kan ayahnya sudah besar. Dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi gak adil kalau kita menyalahkan keluarganya atau Marsyanda yang seolah-olah paling bertanggung jawab atas hidup yang memang dipilihnya seperti itu. Setiap manusia kan punya sejarah Pak. Setiap manusia punya sejarah. Ada yang penuh dengan kata-kata indah, ada yang penuh dengan kata-kata sumpah serapah. Pokoknya untuk Marsyanda saya doakan semoga kamu tabah menjalani semua. Iya. Jadi pada prinsipnya semuanya yang harus diingat oleh bapak-bapak di seluruh dunia, kalau misalnya terjadi sesuatu pada anaknya itu, kalau misalnya ada masalah-masalah kecil itu, betapa pentingnya figur seorang ayah dalam sebuah keluarga itu. Betul. Makanya saya ingatkan untuk menjadi ayah itu penuh dengan tanggung jawab. Kalau Anda mau kemana, Meng? Nah, Bapak mau Saya kemana? kan mau ke depan Oh, sini. silakan, kirain Ya, mau pergi. jangan ikut berdiri Ya, ya, ya. juga. Iya. Jadi mohon kepada bapak-bapak mulai dari sekarang itu jadilah imam untuk keluarganya minimal seperti itu. Kita akan kembali tetapi dengan bahasa Tionghoa tadi.
我这多也卡通色的杨古亭，我该有送还有没有kah? Maksudnya Anda jangan kemana-mana, di sini saja. And I love you, Daddy. You are my hero and you always. Saya waktu itu mengadu kedutaan Indonesia yang Di? ada di Amerika. Ah, Tapi mereka tidak menanggapi. kenapa? Karena saya waktu itu adanya di Hong Kong, Pak.